English learners, welcome back with me, Miss Tiara. Kita kembali lagi ke English Grammar. Masih membahas tentang grammar ya pastinya. Kemarin kita sudah selesai membahas semua tenses yang ada di past tense. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tenses nomor 9, yaitu kita sudah masuk ke future. Future itu artinya apa? Future itu adalah masa depan. Sama ya, kemarin kita sudah bahas tentang present yang ada di masa sekarang, terus juga past yang ada di masa lalu. Justru sekarang kita pindah ke future atau ke masa depan. Nah, sama halnya seperti tenses di present dan past, future juga ada 4 dia. Ada future simple future, ada future continuous, ada future perfect, dan juga future perfect continuous. So, karena ini yang pertama di simple future, maka kita akan bahas tentang simple future. Mau tahu bagaimana cara penggunaannya? Let's just check it out. Oke, so di sini kita belajar tentang simple future. Dari namanya aja sudah jelas future, berarti adanya di masa depan. Nah, kira-kira apa definisi dari simple future? Kapan sih kita gunakan simple future? Di sini ada even that will happen in the future, yaitu kejadian yang memang akan terjadinya di masa depan. Entah itu beneran terjadi atau enggak, tergantung nanti ya. Yang penting kita bilang bahwa itu akan kita lakukan. So that's we use simple present. Kalau kita mau bilang akan dalam bahasa Inggris, kita pakainya tenses simple future. Nah, kira-kira rumus dari simple future itu ada apa aja? Tapi sebelum ke rumus, kita harus tahu nih, time signal atau keterangan waktu apa aja sih yang ada di simple future? Nah, di sini ada tomorrow. Tomorrow itu artinya besok. Karena besok itu belum terlewat, jadi dia masuk ke masa depan. Jadi kita masukkan ke simple future. Atau kalau nggak tomorrow, kita juga bisa pakai next month, bulan depan. Itu juga kan di masa depan ya, belum terjadi. Jadi kita bisa gunakan di simple future. Dan juga next week, minggu depan, or we can say also next year, tahun depan juga bisa kita gunakan. Pokoknya yang belum terjadi, yang adanya di masa depan, bisa kita gunakan sebagai time signal dari simple future. Oke, sekarang kita masuk ke kalimatnya. Ada verbal dan juga ada nominal, sudah pasti ya. Nah, apa sih icon atau ciri khas dari simple future? Ciri khas dari simple future itu pasti ada will. Mau di verbal, mau di nominal, pasti ada will. Apalagi simple future ya, sudah pasti will. Nah, kira-kira gimana ya bentuk rumus atau bentuk positif dari kalimat verbalnya? Sini ada subjek I, you, we, they, dan juga she, he, it. Setelah subjek, kita letakkan will. Will ini berguna untuk semua subjek ya, jadi tidak terkecuali semua subjek menggunakan will. Nah, setelah will itu harus kita tambahkan kata kerja asli bentuk pertama. Di sini contohnya saya kasih take a bath. Take a bath itu mandi. Itu adalah kata kerja pertama ya. Kata kerja kedua yaitu took a bath, dan ketiga taken a bath. Tapi karena di sini kita pakai will, setelah will itu harus ada kata kerja satu, yaitu take a bath, verb 1. That is for positive sentence. Kita ambil contoh, subjeknya you. You will take a bath, kamu akan mandi. Kalau akan berarti belum ya, tapi dia punya rencana untuk mandi. Atau kita ganti subjeknya menjadi she misalnya. Dia perempuan akan mandi, berarti sama aja. She will take a bath. Gak ada yang beda, tinggal diubah saja subjeknya. Will-nya sama, tetap pakai will, dan juga ada verb 1. Kata kerja asli verb 1. And then kalau kalimat negatif sama saja, tinggal kita tambahkan not aja ya karena negatif. So like contohnya, mereka tidak akan mandi. So they will not take a bath. Setelah will ada not dulu karena kalimat negatif, baru setelah itu tetap menggunakan verb 1. Verb 1. Bagaimana kalau kalimat interrogatif? Kalimat tanya, ya sama, semua tetap menggunakan verb 1, nggak ada yang berubah. Bedanya, will yang tadinya di tengah, kita ubah jadi di depan. Dia terletak sebelum subjek. Will I take a bath? Apakah saya akan mandi? Nanya sama diri sendiri ya. Oke. Will you? Atau misal, will you take a bath? Apakah kamu akan mandi? Kita nanya, will you take a bath? Apakah kamu akan mandi? Atau will he take a bath? Apakah dia laki-laki akan mandi? Jadi ketika diinterogatif, kalimat tanya, will-nya kita taruh di depan. Justru setelah itu baru subjek, dan terakhir baru kata kerja. Jadi kata kerjanya tidak boleh berubah. Semua tetap menggunakan verb 1, kata kerja pertama. Oke? Well, sekarang kita lanjut ke nominal.
Kalau nominal selalu berhubungan dengan ana. Jadi dia tidak punya kata kerja asli, guys. Adanya ana. Ana itu apa? Ana itu a yang di depan namanya adjective. Sedangkan n yang di tengah itu noun. Dan yang terakhir ada adverb. Adjective, noun, and adverb. Nominal tidak punya kata kerja. Dia hanya berhubungan dengan ana. Contohnya seperti apa? Ada kalimat positif di sini. Semua subjek ya, I, you, we, they, she, he, it termasuk semua. Sama-sama di future, maka tetap kita gunakan will. Bedanya ketika di nominal harus ada be. Harus, will be. Setelah will dan be baru kita tambahkan salah satu dari ana. Bisa adjective, bisa noun, bisa juga adverb. Di sini contohnya noun, teacher, guru. I will be teacher, saya akan menjadi guru. I will be teacher. Atau misal kalau subjeknya she, ya she will be teacher. Kalau negatifnya sama aja, setelah will kita pisah dulu pakai not di sini karena kalimat negatif. Ada will, not, baru kita tambahkan be terakhir. Nah, karena ini kalimat nominal maka nggak ada kata kerja ya, adanya ana. Sama di sini pakai teacher. She won't, she will not, atau bisa kita singkat will not itu jadinya won't. Nah, ada won't itu artinya tidak akan, won't, will not. She will not be teacher, dia perempuan tidak akan menjadi guru. Atau kalau subjeknya kita ganti we misalnya, we will not be teacher, kami tidak akan menjadi guru. Oke. Untuk kalimat negatif, interrogatif, untuk kalimat interrogatif sama, pakai ada will dan be. Tapi bedanya, will-nya nggak lagi di tengah guys, jadi kita pindah dia ke depan. Will-nya di depan, be-nya di mana? Tetap di belakang. Jadi dia nggak nyatu sekarang sama will, karena terpisah dengan subjek. Di sini ada subjek. Example, kita bilang, apakah kamu akan menjadi guru? So, will you be a teacher? Will you be a teacher? Will you be teacher? Akankah kamu menjadi guru? Kalau subjeknya ganti dia laki-laki, gak ada yang berubah, sama aja. Will he be teacher? The conclusion, sebenarnya simple future ini benar-benar gampang banget ya. Simple, karena namanya aja simple. Simple future yang memang simple, gampang sekali digunakan karena ikonnya atau ciri khas dari simple future cuma will aja itu tadi. Kalau di verbal will plus verb 1, tapi kalau di nominal will sama be. Itu, bedanya itu aja. So, untuk kalimat negatif dan interrogatif, don't worry, jangan khawatir, jangan bingung karena tinggal ditambahkan not saja dan will-nya ditaruh ke depan. So, nggak ada masalah ya, simple future itu benar-benar gampang. Definisinya pun sangat mudah dimengerti karena definisi dari simple future ya kejadian yang akan terjadi di masa depan. Mau itu pakai time signal tomorrow atau next month, next week, atau bahkan next year, apapun yang akan terjadi di masa depan itu bisa kita gunakan menjadi time signal. So, the point is, poin dari simple future yaitu hanya menggunakan will. Will plus verb 1 di verbal sentence dan juga will plus be di nominal sentence. Oke, jadi gimana English learners? Paham ya apa yang tadi dijelaskan tentang simple future? Oke, sekarang karena sudah paham, coba translate into English seperti biasa. How to say in English? Apakah Willy akan menjadi lebah? How to say in English? Tulis di kolom komentar ya. Oke, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat and see ya tata. Kampung Inggris WE